Saya mau menceritakan betapa ikatan dengan okultisme itu akan berakibat sangat buruk. Itu setiap sore kami melakukan yang namanya panembahan, itu yang kami lakukan, di mana bapak saya seperti kerasukan. Kemudian saya juga harus bawa mantra-mantra yang ditulis di kertas, dibawa kemana-mana. Dan yang nggak enaknya lagi adalah dampaknya mata roh saya itu dibuka. Nah itu sangat mengganggu karena di satu tempat yang ada penunggunya yang agak ekstrim kan, jadi bisa lihat dan kehadirannya itu mengganggu sekali. Kalau saya tidur sama ibu saya bisa lihat di jendela ada roh yang duduk-duduk sama anaknya atau gimana. Saya jadi pegangan ibu saya terus, tangan saya dingin, ketakutan. Wah ya, saya cerita dan reaksi pertamanya adalah saya dikatakan gila, bodoh. Saya pikir kamu pintar tapi ternyata kamu bodoh. Bukan hanya itu saja, bapak saya mulai pergi ke beberapa dukun untuk membuat saya meninggalkan Yesus. Dan secara alam roh itu saya didatengin sama spirit-spirit. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau akan menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan hidupnya yang sudah tersiksa dari masa kecil. So, mari kita sambut sama-sama Ibu Nuni Eri. Shalom, Shalom Kak. Ya, apa kabar Ibu? Baik Kak. Sehat. Thank you banget udah datang ke Solusi hari ini. Ya, sama-sama. Mau bercerita banyak dan aku yakin cerita Ibu juga pasti akan memberkati sahabat Solusi dimanapun mereka berada ya. Tapi boleh nggak sih ceritakan Ibu masa kecil, ternyata dari kecil hidupnya sudah berat dan bisa dibilang mungkin berantakan. Apa yang terjadi waktu kecil Ibu waktu itu? Masa kecil saya penuh dengan ketakutan dan suasana yang tidak nyaman karena di dalam keluarga saya, orang tua saya itu terjadi pertengkaran yang terus menerus. Bahkan ibu saya sempat kayak mau bunuh diri, minum baygon. Bapak saya sering berkata kasar, berselingkuh. Mohon maaf, saya bukan mau menjatuhkan orang tua saya, tapi saya mau menceritakan betapa ikatan dengan okultisme itu akan berakibat sangat buruk bagi orang yang terlibat di dalamnya dan bagi anak-anaknya, keturunannya. Itu setiap sore kami melakukan yang namanya panembahan, itu yang kami lakukan, di mana bapak saya seperti kerasukan gitu ya. Pada saat itu dia akan mengeluarkan suara-suara yang saya nggak ngerti dan dia bergerak badannya, dan di depannya ada sebuah cangkir kecil warnanya putih, itu diisi air. Airnya tentu saja tidak banyak karena cangkirnya itu kecil. Dan kami harus minum setiap sore. Anehnya air di dalam cangkir itu tidak pernah habis. Ada refill yang nggak kelihatan. Kemudian kita juga mandi kembang ya secara berkala, terus suka ke pantai. Nyemplung di pantai, tapi saya ingat waktu kecil saya nggak mau ikut gitu ya. Jadi cuma saya yang berdiri di pantai ngelihat mereka masuk, bapak saya, ibu saya dan kakak saya. Nah, apakah Ibu tahu apa maksud dari rangkaian ritual yang Ibu harus jalani waktu itu, seperti minum air, terus mandi kembang maupun ke pantai seperti itu? Kalau ritual yang panembahan itu lebih mungkin ada hubungan ya sama spirit-spirit yang dipercayai oleh ayah saya. Kalau masuk ke pantai mungkin lebih ke kayak minta blessing atau gimana ya. Kemudian saya juga harus bawa mantra-mantra yang ditulis di kertas, dibawa kemana-mana. Terus harus puasa Kamis itu nggak boleh makan garam. Dan itu akibatnya kan lemes ya kalau kita nggak makan garam. Katanya supaya pinter, tapi sebenarnya dampaknya bukan pinter sih, nggak pinter. Kayaknya malah jadi buntak gitu ya. Jadi memang ada beberapa tujuan dari ritual-ritual tersebut, sehingga Ibu pada akhirnya harus diajak tanda kutip dipaksa untuk melakukan ritual tersebut. Nah, apakah ritual ini okultisme ini sudah dialami sejak keturunan-keturunan sebelumnya, Ibu? Saya rasa dari cerita ayah saya udah sih. Yang zamannya di Ponorogo dia bilang ada keturunan dari situ yang bisa pindah ke satu tempat ke tempat lain. Saya cuma dengar ceritanya karena sebenarnya dari kecil nggak tertarik sih saya sama okultisme. Dan yang nggak enaknya lagi adalah dampaknya mata roh saya itu dibuka. Nah itu sangat mengganggu karena di satu tempat yang ada penunggunya yang agak ekstrim kan, jadi bisa lihat dan kehadirannya itu mengganggu sekali. Ketika pertama kali Ibu bilang mata rohnya dibuka gitu, bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, itu di umur berapa Ibu? Dari kecil ya kayaknya ya. Kalau saya tidur sama ibu saya bisa lihat di jendela ada roh yang
duduk-duduk sama anaknya atau gimana saya. Jadi pegangan ibu saya terus, tangan saya dingin, ketakutan. Dan tentu saja itu tidak nyaman ya buat saya. Apalagi anak kecil ya. Ya, terus kuntilanak, pocong kayak gitu kan nggak perlu kita lihat sebenarnya. Nggak penting banget gitu kan, ganggu gitu. Nah, akhirnya sampai di usia 19 tahun, oh ya, saya mau ceritakan akibat dampak dari rumah tangga bapak saya yang seperti itu. Saya punya kepahitan kepada bapak. Oke. Karena dengan perlakuan dia kepada ibu itu membuat saya geram sebenarnya sama laki-laki kan. Oh, dia semena-mena. Nah, dampaknya secara psikologis tanpa saya sadari itu seperti ingin membalas. Nah, caranya gimana? Jadi saya terima aja orang yang mau pacaran sama saya tuh. Ada 13 orang tuh berapa. Tapi untuk sebentar aja, nanti saya tinggal. Kalau mereka kecewa rasanya puas, itu ya. Itu dampak yang nggak benar ya yang saya alami ya. Tentu tadi Ibu cerita bahwa hal itu juga mempengaruhi rumah tangga dari orang tua, Ibu ya, dimana sering sekali bertengkar. Orang tua dari Ibu sering sekali, papa dari Ibu berselingkuh gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan luka dan kepahitan. Nah, bagaimana hubungan Ibu dan ayah waktu itu? Oh, saya tumbuh jadi anak yang pemberontak, pemarah, dan kurang ajar ya sama bapak saya. Jadi itu nggak ada takutnya gitu, yang nggak ada hormatnya, tapi saya udah minta ampun sama Tuhan. Oh, itu sesuatu yang salah dan tidak mendatangkan blessing dalam hidup saya. Gitu. Dan puji Tuhannya sih sebelum bapak saya dipanggil, setelah saya melayani dia dan terjadi rekonsiliasi, tidak ada kebencian. Seberat apa atau sekeras apa hubungan Ibu dengan ayah waktu itu? Oh ya, digampar-gamparin itu udah biasa saya. Oh, jadi ayah dari Ibu pun juga melakukan kekerasan ya, gitu ya? Dia hanya melakukan kekerasan itu kepada saya, tidak kepada kakak saya. Kenapa itu Ibu? Saya justru heran ya kenapa saya dibedakan gitu. Jadi sempat ada satu kepahitan yang membuat saya bertanya secara keras kenapa saya dibedakan. Bapak saya cuma ngomong gini sih, karena kamu tuh lebih beruntung. Dia selalu bilang gitu. Saya nggak ngerti apa keberuntungannya. Kayaknya biasa-biasa aja. Jadi kalau sama kakak saya dia sangat memanjakan, sama saya keras, dia seperti memperlakukan pada laki-laki. Apakah itu karena Ibu suka menolak ajakan ritual tersebut? Mungkin, saya nggak tahu ya. Cuma kalau dia nggak bener atau apa tuh saya suka berontak aja, ngomongnya itu suka nggak mau gitu. Kini jadi jengkel atau gimana sih nggak ngerti ya. Tapi dia bawanya kalau ngeliat saya kayaknya mau gampar aja gitu. Jadi itu semakin menimbulkan luka dan kepahitan dalam hidup Ibu. Pada akhirnya Ibu menjadi orang yang dendam kepada laki-laki seperti yang Ibu sudah cerita tadi ya. Berganti-ganti pacar hanya untuk tanda kutip menyakiti hati mereka. Nah, apa yang terjadi saat itu Ibu? Yang terjadi adalah saya mempermainkan mereka gitu. Jadi kalau ada yang ngejar saya yain. Tapi sebenarnya saya cuma sebentar, nanti saya tinggal. Jadi seperti mau menimbulkan banyak luka kepada orang lain. Jadi luka batin itu akan berakibat kepada seseorang, kalau saya boleh memahami, dia akan berusaha juga melukai orang lain. Jadi itu sebenarnya spirit kepahitan itu akan bisa transfer ke orang lain. Dan itu bahaya sekali. Nah, yang menarik ya, Ibu berusaha untuk mempermainkan dan menyakiti banyak hati pria gitu ya. Tapi ternyata Ibu sempat dipelet juga katanya. Oh iya. Itu dapat juga ceritanya. Umur berapa itu Ibu? Itu titik baliknya. Jadi di umur 19 tahun, waktu saya kuliah di tingkat 1 itu ada seseorang laki-laki yang memang biasa mempermainkan wanita. Kena pelet lah saya. Kenapa saya tahu di pelet? Karena bapak saya juga orang perdukunan. Jadi dibawa ke dukun, dia kasih lihat di gelas itu dia taruh bunga kantil bunga melati. Kamu lihat ya nih, kalau ini dia naik sendiri, itu berarti memang dia pakai dukun. Dan ternyata itu bisa naik sendiri. Oke. Nah, saat itu saya diberi beberapa barang yang dari pacar itu kita harus bakar, kata bapak saya. Tapi ada sesuatu yang aneh, waktu dibakar api itu mendorong keluar sehingga barang itu tetap utuh. Nah di situ kan saya udah dengar tentang Yesus, saya mulai praktek. Kalau benar Yesus itu Tuhan, dalam nama Yesus terbakar. Saat ini juga harus terbakar kalau memang Engkau Tuhan. Di situ. Jadi itulah di mana momen itu Ibu. Saya ingat kayak kalau Yesus itu Tuhan, maka hari ini akan terjadi sesuatu terbakar semua, baru bisa gitu. Nah, waktu di pelet itu apa yang terjadi? Ibu benar-benar
Ya, tadinya menyakiti hati pria, sekarang benar-benar mencintai gitu ya, nempel. Nempelnya juga nggak masuk akal, kemana aja ikut gitu. Dan namanya bapak saya juga terlibat dalam perdukunan, dia udah melihat ciri-ciri yang aneh, dia bawa juga ke dukun, jadi dukun kan. Tapi saya untungnya puji Tuhan sudah dengar berita Injil tentang Yesus. Jadi saya seperti gini, ini benar ya, kalau emang benar-benar ini Tuhan, nah nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kebakar semua benda-benda perdukunan itu. Pros, langsung, wah iya, aku ikut Engkau Tuhan. Pertama kali mendengar tentang Yesus adalah melalui teratak yang dibagi oleh teman dari Ibu Nuni ya. Itu teman kampus bukan? Bukan, jadi temannya kakak saya. Lalu Ibu buang itu? Ya, saya lempar depan dia. Apa ini gitu kan? Tapi kan firman yang ditabur itu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Berarti sempat dibaca dong? Iya, jadi setiap apa yang ditabur itu nempel di kita itu kayak terekam loh. Dan satu saat Roh Kudus membuka bahwa kamu butuh keselamatan, itu kayak muncul. Oh iya, aku pernah dengar ada ayat ini. Mulai kan tuh diam-diam cari-cari ayat, diam-diam terus ikut KKR yang anak-anak muda zaman tahun berapa tuh, aku umur 19 tahun. Diam-diam saya ikut. Nah, situ tuh ada tantangan yang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Terus sambil gemetar. Wah, ini benar-benar Tuhan panggil saya gitu. Jadi kalau bisa kita tarik timelinenya adalah Ibu mendapatkan teratak itu, tapi dibaca dan dibuang, tapi firman itu seperti sebuah panggilan bagi orang pilihannya. Lalu Ibu mengalami pelet tadi ya? Iya. Dan di pelet dulu, baru ada yang kasih traktat gitu. Jadi di pelet dulu dikasih traktat. Prosesnya. Terus waktu itu kan setelah diterima traktat, bapak saya kasih tahu itu kan kamu di pelet. Nah, di situ kayak tantang kalau ini benar-benar Tuhan, kebakar tuh semua benda-benda yang ada isinya. Gitu. Jadi dia sempat dengar dulu Injil kan. Lalu bapak saya kayak suruh bakar semua tuh barang-barangnya. Baru di situ saya lihat memang kuasa Tuhan. Pus, apinya besar, habis, kehangus, kebakar. Yang tadinya api itu menjauh dari barang-barang, jadi kayak ngelawan gitu. Tuh saya lihat benar-benar tuh dikasih apapun minyak nggak bisa kebakar. Lalu setelah itu hati Ibu terbuka dan mengikuti KKR. Ini benar Tuhan penuh kuasa nih. Ini baru Tuhan nih gitu. Setelah itu baru Ibu mengikuti KKR tersebut ya, yang dimana Ibu ditantang untuk menerima Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di KKR tersebut Ibu? Ya, waktu saya masuk itu kayak hadirat Tuhan kan kuat ya. Saya seperti ada seorang bapak, saya rasa saya dipeluk dan saya nangis. Ya, itu Injil yang saya nggak bakal pernah lupa adalah Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi di situ Tuhan bilang, sekalipun kamu tidak merasakan kasih Bapa, tapi aku mengasihimu dan aku mati untuk kamu. Situ saya nangis. Di situ kayak hati saya itu dijamah gitu ya. Ada satu pribadi yang mengasihi saya yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Dia mati buat saya. Dia mencurahkan darahnya untuk saya. Wow. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu kayak berusaha mencari gereja atau komunitas di mana Ibu bisa bertumbuh? Ya, saya cari gereja yang pengajarannya kuat. Juga saya ikut sekolah Alkitab malam dari YPPI. Karena saya ingin bertumbuh, saya mau benar-benar mengenal Tuhan secara benar. Saya memberikan waktu saya untuk belajar di sekolah Alkitab malam. Gitu. Wow. Di situ Ibu benar-benar ingin mengenal lebih lagi Tuhan yang menyelamatkan Ibu. Nah, lalu tadi Ibu bilang bahwa dari kecil belum pernah mendengar tentang Yesus gitu ya. Berarti kan di dalam keluarga bukan keluarga yang terekspos dengan kekristenan gitu ya. Nah, setelah Ibu menerima Yesus, Ibu cerita nggak ke Bapak Ibu? Wah ya, saya cerita dan reaksi pertamanya adalah saya dikatakan gila, bodoh. Saya pikir kamu pintar tapi ternyata kamu bodoh. Dia lagi baca koran dibanting dan ujian saya yang pertama adalah dia nangis guling-guling. Terus hati saya rasanya hancur ya. Kan saya sudah melukai dia. Tapi seperti ada satu kekuatan yang tidak bisa lepas di hati saya bahwa apa yang kau pilih itu adalah benar-benar kebenaran yang tidak boleh dilepaskan. Bukan hanya itu saja, bapak saya mulai pergi ke beberapa dukun untuk membuat saya meninggalkan Yesus. Dan secara alam roh itu saya didatengin sama spirit-spirit kegelapan. Bukan hanya roh jahat, jadi roh dari dukun ini bisa datang. Dia duduk di sebelah saya. Jadi bentuknya manusia. Selama 2 tahun saya dikejar-kejar. Jadi itu kalau bukan kasih karunia Tuhan mungkin saya nggak kuat. Nah, ketika hal itu terjadi, didatangi oleh roh-roh kegelapan, bahkan seperti rohnya dukun itu datang, apa yang Ibu lakukan hari itu?
Saya ingat bahwa ada firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Yesus dia diselamatkan. Setiap kali diserang, saya berseru Yesus, Tuhan tolong saya. Dia biasanya tuh pergi gitu. Dan dalam perjalanan iman saya ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk satu pekerjaan peperangan. Lebih banyak berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk menolong orang atau daerah-daerah yang dikuasai oleh kegelapan. Jadi saya mengalami yang namanya alam roh terbuka. Makanya sampai saya buat sebuah buku, Tuhan suruh buat buku Alam Roh yang Tersembunyi. Perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Karena sejak itu, alam roh itu benar-benar terbuka. Dan Tuhan ajarin apa yang terjadi di dalam roh, apa yang harus kamu lakukan dengan firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi ketika kamu berdoa di dalam roh dan firman Tuhan. Dan itu dahsyat banget. Termasuk ketika Ibu mendapatkan penglihatan-penglihatan itu ya? Boleh cerita nggak penglihatan apa yang Ibu? Satu atau dua cerita tentang penglihatan Ibu alami? Karena banyak dan itu terus berlangsung. Saya juga tadi sebelum kesini tanya ya, Tuhan bagian mana yang harus saya sampaikan? Bagian mana yang mau disampaikan? Ada penglihatan tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu semua ya dan amin. Perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus tentu mengubahkan hidup Ibu. Ya, termasuk luka yang di hati, kepahitan yang mungkin tersimpan sejak masa kecil. Apa yang berubah dalam hidup Ibu setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya ingat satu malam, luka yang paling dalam adalah bapak saya. Satu malam itu Tuhan melawat saya dengan kasih Bapa, urapan kasih Bapa. Saya nangis, dia bisa sembuh, dan saat itu juga saya telepon bapak saya. Saya mengampuni Bapak. Terus malam itu Tuhan bilang, ketika engkau mengampuni, aku juga mengampuni engkau. Gitu. Terus yang kedua, saya punya hati buat jiwa-jiwa. Itu yang dirubah. Yang paling drastis ya hati yang mau melakukan apapun yang Tuhan suruh. Karena dia udah memberikan semuanya, nyawanya. Saya lihat dia disalib, dia itu nggak main-main. Dia nggak main-main dengan keselamatan yang dia berikan kepada kita. Jadi kalau orang Kristen main-main dengan keselamatan yang Tuhan beri, itu sesuatu yang sangat bodoh di hadapan Tuhan. Kita dibeli dengan darahnya yang mahal. Saya waktu diperlihatkan itu tuh nggak bisa berhenti nangis loh. Begitu dalamnya kasih Tuhan, dan itu juga yang memulihkan luka batin kita. Dan saya percaya siapapun yang terluka, Tuhan bisa sembuhkan ketika kita mau terbuka dengan kasih-Nya. Lalu akhirnya apa yang dikatakan Tuhan waktu umur 19 tahun gitu ya, bahwa orang tua Ibu akan diselamatkan juga terjadi ya? Terjadi. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dan bukan dalam waktu yang cepat. Tapi sekian puluh tahun, saya menantikan janji Tuhan semuanya digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi Roma pasti diselamatkan. Ya. Dan Ibu disuruh Tuhan untuk menginjili ayah Ibu. Ya. Saat itu sudah tua mungkin ya waktu itu ya Bu ya, sebelum di saat-saat terakhirnya dipanggil Tuhan. Mereka berdua akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Saya terpisah karena ibu saya dulu baru bapak saya. Oke. Yang dipanggil Tuhan juga ibu saya dulu. Dan bagaimana hubungan Ibu dengan Bapak? Sempat kayak, maksudnya kan Ibu sudah meminta maaf, sudah memaafkan juga. Pada akhirnya hubungan tersebut secara relasi juga dipulihkan ya? Bisa mengasihi, saya bisa mengasihi dia. Bapak saya juga sempat minta maaf, maafkan aku ya Nduk, kalau Bapak selama ini salah. Jadi Tuhan udah berbicara, mungkin ya ada hal-hal yang dia lakukan melukai saya. Demikian juga saya, bahwa saya harus mengampuni Bapak saya. Semua itu Tuhan buat indah pada waktunya. Jadi yang terjadi dengan orang tua Ibu, memang di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan begitu mudah untuk lepas dari kuasa gelap ya. Yesus itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Dan roh Allah yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Dan ternyata di dalam hidup Ibu, Tuhan pun menyatakan kuasanya ya. Saya sempat dengar bahwa Ibu mengalami mujizat Tuhan dengan penyakit yang ada dalam tubuh. Oh iya, saya lahir dari keturunan cacat jantung. Itu diturunkan dari ayah saya, kakak saya juga. Nah kemudian saya baru menyadari itu sekitar umur hampir 50. Jadi sebenarnya dari kecil itu saya dijaga sama ibu saya, jangan ikut olahraga, upacara. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa saya mengalami kelemahan jantung. Klep saya itu tidak normal, jadi nggak boleh capek. Terus ketika ibu saya udah meninggal, nggak ada yang ngasih tahu dong bahwa saya punya kelainan itu. Ditutup rapat. Sampai satu saat saya mengalami gagal jantung dan mengakibatkan paru-paru saya penuh dengan air. Di situ saya baru tahu bahwa saya kelainan jantung, gagal jantung.
Kemudian dokter menyarankan kalau nggak operasi minum obat setiap hari. Nah di situ saya minta Tuhan, aku nggak mau dioperasi dan aku nggak kuat minum obat setiap hari. Ini luka lambung. Nah itu malam, saya ingat jam 12 malam tiba-tiba Tuhan bicara. Saya lagi tiduran lemes, sebelah saya ada tabung pakai oksigen saya dulu. Bayangkan saya pakai oksigen. Dia bilang, bangkit, aku masih mau pakai hidupmu dan perkatakan firman Tuhan. Yehova Rafa yang ada di dalam kamu, Yehova Rafa punya kuasa menyembuhkan, itu ada di dalamku. Aku disembuhkan, aku dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya bangkit, sehat, terus mulai berlaku seperti tidak gagal jantung. Saya kembali melayani orang-orang, melepaskan, terus ya sampai hari ini puji Tuhan saya jalan kaki 30 menit setiap hari. Masih bisa berdoa. Masih bisa melakukan pekerjaan yang normal, gitu. Jadi tanpa operasi, tanpa obat. Yeah. Ada satu ayat lagi yang saya pegang. Ada satu ayat di mana Tuhan itu berbicara yang begini ya. Mungkin saya lupa alamatnya di mana. Roh yang membangkitkan orang mati itu ada di dalam kamu. Dan roh yang sama itu ada di dalam saya. Dan roh itu akan membangkitkan jantung saya, organ-organ tubuh saya, sehingga saya sehat tanpa operasi. Gitu. Dan Ibu tadi sempat berkata waktu pertama kali dalam pertobatan Ibu ya, bahwa untuk menutup mata roh yang bukan dari Tuhan tidak dilihat gitu ya. Tapi Ibu beberapa kali juga mengalami penglihatan. Itu yang memang berarti dari Tuhan. Ibu tangkap dari Tuhan. Dan apakah itu membantu dalam pelayanan Ibu? Sangat. Satu contoh ya. Ada satu rahasia tentang darah Yesus ya. Satu saat saya tiduran sama suami anak saya, kelelahan, kemudian saya merasa bahwa beban hidup kami itu berat dan saya berdoa gini, Tuhan kalau memang darah Yesus itu penuh kuasa kasih lihat. Karena gini ya, kuk itu ditaruh oleh iblis untuk bikin orang Kristen akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Dan kuk itu iblis taruh. Nah saat itu Tuhan bilang, kamu pakai darahku dan kau akan lihat apa yang terjadi. Aku pakai darah Yesus untuk kuk beban-beban yang saat ini kami rasakan dalam keluarga saya. Tiba-tiba itu saya dengar bunyi boom, dor seperti bom, dan malaikat Tuhan itu saya lihat mengangkat seperti apa sih, batu-batu besar ya, itu diangkat dari pundak kami, teng. Itu namanya kuk yang ditaruh oleh iblis. Kalau ditanya ada dampaknya nggak buat pelayanan, banget. Jadi satu saat ada seorang teman bawa ponakannya ternyata dukun, tapi dia nggak bilang. Saya cuma dengar Roh Kudus bilang kamu doa puasa 3 minggu. Saya nggak tahu dia bawa segala macam spirit. Begitu duduk di kursi yang udah diurapi, dia seperti diikat, mulai manifest tuh. Saya baru nyanyi sebuah lagu, jarang dia udah manifest. Ternyata apa isinya? Legion. Kenapa saya tahu Legion? Karena waktu pelayanan pelepasan itu nggak lepas-lepas, suaranya kan udah macam-macam. Tiba-tiba Roh Kudus bilang kamu pakai darah Yesus seperti yang aku perlihatkan padamu. Lihat, engkau akan lihat apa yang akan terjadi. Malaikat Tuhan yang paling kuat akan turun. Jadi waktu aku pakai darah Yesus untuk pelayanan ini, tiba-tiba roh jahat di dalamnya itu teriak-teriak, Mikael, Jibril jangan dibawa ke babi-babi, jangan. Langsung saya tahu di Alkitab ada kisah tentang Legion, 1000 roh jahat yang dibuang ke babi. Dan anak itu dilepaskan, sadar langsung. Dia cerita apa yang terjadi, apa yang dilihat saat saya pelepasan. Bahkan dia lihat bagaimana urapan itu mengusirnya Roro Kidul. Dia cerita banyak-banyak pewahyuannya. Yang kedua, itu kuasa darah Yesus ya, yang paling detail banget. Ada orang yang terikat, dia kepahitan, udah pakai gelang jimat, udah nyebrang imannya. Ibunya udah angkat tangan, terus dia masih bling satan, tapi nggak bisa kemana-mana ya, karena diikat ya, di kursi, diikat sama yang nggak kelihatan ya, tali-tali surga. Begitu Tuhan bilang kamu pakai darah Yesus, terus aku urapin, dia kayak tenggelam gitu, tidur. Tuhan bilang aku akan operasi dia. Itu darah Yesus tuh penuh kuasa loh. Sekian menit dia bangun, udah sadar, bisa diajak lagi terima Tuhan Yesus. Lepas, mukanya udah berubah. Kamu tahu siapa Yesus? Yesus Tuhan. Ayo terima Yesus. Lepas. Jika ditanya apakah bermanfaat semua karunia penglihatan itu, jika kita memang berjalan bersama Roh Kudus, itu sangat bermanfaat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki karunia tersebut, Ibu? Mereka tetap akan bisa dipakai Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena setiap orang itu kan saling melengkapi. Saya juga nggak pernah minta mengapa Tuhan istilahnya memaksa, karena saya juga nggak bisa lari dari panggilan ini. Dan saya pernah bilang Tuhan aku nggak mau. Itu malah diizinkan Tuhan, ada roh jahat di depan saya ngelemparin benda-benda lagi, malah suruh usir. Jadi
Nggak tahu kenapa dengan alasan-alasan yang saya yakin semuanya baik, semua panggilan, semua karunia baik, tapi Tuhan punya alasan tersendiri dan semuanya bisa saling melengkapi. Nah, bagaimana Ibu sekarang setelah perjalanan hidup yang panjang dari seorang anak yang penuh dengan luka dan kepahitan, yang dipaksa melakukan ritual-ritual kegelapan gitu ya, sampai akhirnya pulih, terus mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa, mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana Ibu melihat pribadi Tuhan sekarang dalam hidup Ibu? Ya, dia segalanya buat saya. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup saya. Cuma satu kerinduan saya, seluruh sisa hidup saya untuk melayani dia dengan cara yang dia mau. Kadang-kadang saya pikir melayani itu harus kelihatan orang dulu. Tapi dengan panggilan yang seperti ini, ternyata nggak harus kelihatan. Karena Tuhan melihat hati. Gitu. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Ya. Karena dia sudah memberikan segalanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup saya. Kasihnya cukup buat saya. Amin, amin. Nah, saya ingin Ibu memberikan message ya buat orang-orang yang hari ini terjebak dalam okultisme, dalam ritual-ritual kegelapan yang mungkin berurusan dengan kuasa gelap, baik itu karena kekayaan, ingin kesehatan, ingin kemudahan dalam hidup. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada orang-orang yang terjerumus dalam hal tersebut? Ya, terlibat dengan kuasa kegelapan adalah sesuatu yang kurang bijaksana menurut saya. Karena tidak ada sesuatu yang gratis yang iblis berikan kepada kita. Apapun yang engkau harapkan diberikan oleh kuasa kegelapan, ikatan perjanjian dengan si jahat, itu tidak ada yang gratis. Bahkan itu bisa turun kepada kutuk ketiga, keempat keturunan berikutnya. Dan hanya ada satu kasih yang tanpa batasannya dari Yesus. Dan dia adalah sumber segalanya. Dia sumber kesembuhan, dia sumber keselamatan. Dan kita bisa berharap kepada dia yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Mungkin dari sahabat solusi ada juga yang merasa aku sudah terjerumus terlalu dalam. Sudah terlalu banyak ritual kegelapan yang aku lakukan gitu. Jimat-jimatku sudah sangat banyak. Sudah banyak yang tanda kutip ya aku jual kepada kuasa jahat. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Apakah sudah terlalu terlambat? Nah, saya ingat satu ayat ya tiba-tiba di Wahyu tentang darah Yesus. Bahwa darah Yesus itu sudah mengalahkan iblis. Oleh karena kita percaya. Jadi apapun perjanjian yang sudah dibuat oleh iblis, darah Yesus bisa menebusmu. Karena dia berkuasa. Darah Yesus bisa membatalkan setiap perjanjian itu asalkan engkau mau. Dan Tuhan pasti mau membebaskan orang-orang yang rindu untuk dibebaskan. Yang mau pasti Tuhan bebaskan. Ya. Terakhir Ibu, buat sahabat solusi yang hari ini terikat okultisme, terikat kuasa gelap, saya mau minta Ibu untuk berdoa bagi mereka. Bagi siapapun yang sedang menonton siaran ini, aku berdoa. Engkau yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, engkau yang sudah punya banyak mantra dalam hidupmu, jimat-jimat bahkan, engkau sudah begitu jauh dari Tuhan, bahkan engkau diikat oleh banyak keikatan dosa, kuasa kegelapan. Sekarang aku mau berdoa di dalam nama Yesus. Jika engkau mau, katakan mau. Darah Yesus membebaskanmu. Darah Yesus penuh kuasa menghancurkan setiap kutuk, setiap ikatan, belenggu-belenggu kuasa dosa. Aku percaya saat ini urapan yang membebaskan itu sedang mengalir dan akan menjamah setiap orang yang menonton siaran solusi ini. Di dalam nama Yesus ada manifestasi kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus engkau dibebaskan. Engkau dibebaskan. Engkau yang sedang menangis, engkau tidak tahu jalan keluar karena engkau begitu banyak dipermainkan oleh iblis. Saat ini engkau boleh berkata, oleh darah Yesus aku dimerdekakan. Engkau dimerdekakan saat ini juga di dalam nama Yesus. Amin. Aku ngelihat ada seorang wanita yang nangis dan dia jungkir balik gitu. Dia pengen dilepasin sama Tuhan. Dan aku percaya saat ini ketika engkau pakai darah Yesus engkau dimerdekakan. Di dalam nama Yesus jadilah apa yang kau mau Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Ibu Nuni buat waktunya. Iya. Sudah datang ke solusi hari ini. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan. Thank you. Puji Tuhan buat kesaksiannya. Buat message-nya saya percaya juga pasti memberkati sahabat solusi yang mendengarkan dan menonton acara ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati pelayanannya dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Dan Tuhan berkati keluarga Ibu Nuni juga. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.
Nah, buat sahabat solusi yang hari ini kamu merasa terikat dengan okultisme, kamu sudah melakukan banyak sekali ritual-ritual kegelapan, kamu punya jimat-jimat yang banyak dan kamu rindu untuk kembali ke kebenaran yang sejati yaitu Yesus Kristus, dibebaskan dari segala ikatan dosa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menuntun dan membimbing kamu, juga mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.